Saya ini sebenarnya sudah merasa pensiun gantung sepatu untuk urusan literasi baca tulis. Karena sudah jenuh dan pusing ngurusi baca tulis di Indonesia itu. Kalau kita sekarang semangatnya itu data tunggal dan indeks-indeks yang terpercaya. Di Indonesia itu banyak indeks, ya semuanya minta dipercaya. Semuanya minta dipercaya karena semua menjanjikan validitas, keakuratan. Tetapi hasilnya sangat bervariasi. Satu contoh, saya kira kawan-kawan Badan Bahasa sudah menyampaikan indeks Alibaca Jawa Timur itu tidak pernah bagus, di bawah 20 terus. Alhamdulillah masih 20. 23 dan alhamdulillah setelah gelora gegap gempita literasi berjalan malah merosot 3 lagi. Setelah 23, 26 sekarang. Itu indeks Alibaca yang diselenggarakan oleh Kemendikbud khususnya Badan Bahasa. Tetapi indeks literasi masyarakat yang dikembangkan, dibuat, dilaksanakan oleh Perpusnas Jawa Timur nomor 1. 23 langsung nomor 1. Itu seperti roller coaster. Lalu yang benar yang mana ya? Nah, bagi kawan-kawan seperti Pak Amin ini ya sama-sama benarnya. Bergantung pada kebutuhannya. Kebutuhan proyek mana, kebutuhan bantuan mana. Ya ini artinya kita berhadapan dengan suatu situasi yang memang belum stabil. Demikian juga kalau kita hubungkan ke 3, yaitu indeks IPM ya, indeks pembangunan manusia. Jawa Timur ini masih nomor 15 dan penyumbang terbesar buta aksara. Jawa Timur ini masih menyumbang 15% buta aksara nasional. Jadi banyak juga ya. Padahal saya berkeliling, berkelana, termasuk katanya ada Mas Kapit itu sampai ke Desa Jambu, sampai ke Mayudi itu di pojokan Probolinggo, bahkan Bondowoso. Kok banyak juga yang buta aksara ya? Nah di Jawa Timur khususnya, saya tidak bicara di Indonesia, di Jawa Timur ini mungkin salah satu persoalannya adalah retensi ingatan yang pendek. Retensi ingatan yang pendek itu menyebabkan ingatannya berjangka pendek, sehingga di Jawa Timur ada fenomena buta aksara kembali. Unik, buta aksara kembali. Setelah dilatih 6 bulan, sekian bulan, bisa baca tulis, hitung. Tapi 2 tahun dites lagi, sudah buta aksara kembali. Lupa. Ini kan berarti retensinya, keawetan ingatannya tentang aksara, baca dan tulis, bukan dengar, tapi hitung, itu begitu saya tidak menyebut rendah ya, begitu labilnya. Nah mungkin persoalan kita memang hari-hari ini labilitas, kelabilan kecakapan baca tulis itu. Atau bolehlah secara garis besar istilah lama yang definisi paling lama yaitu kecakapan literasinya labil. Nah labil inilah yang saya kira membuat Jawa Timur itu tak kunjung beranjak. Jadi indeks pembangunan manusia itu ya begitulah. Selain ada faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor material, ada faktor sosio-psikologis yang berkaitan dengan literasi itu. Nah ini tentu membuat kecakapannya
kecakapan Jawa Timur itu secara umum ya bervariasi. Kalau kecakapan hidup itu termasuk teknis, material dan non material, maka Jawa Timur ini juga relatif labil. Kalau itu material teknis, itu saya kira bagus ya. Karena Jawa Timur ini misalnya pertumbuhan ekonominya bagus, tetapi kesehatan kan juga merangkaknya kecil-kecil. Meskipun rata umur Jawa Timur ini sudah melampaui Nabi, sudah 68 tahun ya, syukurlah kita ini 68 tahun. Tetapi ya itu sehat tapi tidak bahagia. Indeks kebahagiaan penduduk Jawa Timur itu, saya ingat, kalau tidak nomor 22 ya nomor 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Kembali lagi, kok bisa ya? Ya bisa banget, makmur tapi tidak bahagia. Jadi Jawa Timur itu makmur tidak bahagia. Mohon nanti dicek ya sendiri indeks kebahagiaan. Nah artinya apa sebenarnya? Apakah cukup kecakapan hidup? Nah saya ingin memperluas itu menjadi kecakapan abad 21 lah sekarang. Kalau mau dibuat gagah itu ya begitu, tapi ini materi yang terlalu serius, terlalu serius lah. Tapi ya memenuhi permintaan panitia ya saya buatkan, itu mungkin jawabannya serius banget loh. Tidak harus semuanya, tapi yang jelas literasi baca tulis menurut UNESCO itu selalu dikaitkan dengan perbaikan kehidupan. Karena tahun 2006 dalam laporan Education for All itu sudah dicanangkan literacy for life. Jadi literasi bagi kehidupan. Baca tulis dipercaya akan memperkuat kehidupan. Nah tapi terlalu serem lah. Yaitu tulisan-tulisan saya lewat saja, lewat. Nah, jadi kita berhadapan tidak cukup keterampilan. Ketika literasi baca tulis, kan perintahnya di acara itu saya diminta menyampaikan materi membaca dan menulis sebagai kecakapan hidup, gayanya begitu. Ya ini gampang-gampang susah. Saya ingin mengatakan tidak cukup kecakapan, tidak cukup keterampilan. Karena keterampilan kecakapan itu adalah dimensi-dimensi lahiriah dari sebuah akumulasi himpunan dari berbagai kecakapan. Ada nilai, ada makna, ada simbol, lambang di dalamnya. Nah semua itu bisa disebut budaya. Karena itu saya sebut budaya literasi, budaya baca, budaya tulis. Budaya baca, budaya literasi, budaya tulis inilah saya kira yang mendasari kecakapan hidup, kecakapan berliterasi itu. Nah menurut hemat saya kok itu yang masih sering kita tinggalkan. Forum Taman Bacaan Masyarakat, Pustaka Bergerak Indonesia maupun yang di luar dua lembaga ini sudah banyak yang sebenarnya melakukan upaya-upaya bagaimana meyakinkan, memberikan keyakinan itu, tapi tidak cukup atau belum cukup lah menurut hemat saya. Ada hal-hal yang unik, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia. Kita misalnya teman-teman sekalian ini begitu gigihnya mengajari baca tulis, termasuk kawan-kawan BP PAUD, Dikmas, kemudian para relawan pemberantasan buta aksara itu kan gigih luar biasa. Forum Taman Bacaan Masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, pustaka bergerak sampai ada kuda pustaka, perahu pustaka dan seterusnya. Tetapi yang sering kita abaikan atau tidak kita bayangkan adalah dimensi-dimensi nilai, makna, kemudian lambang yang semuanya bisa disebut budaya ini. Kalau teman-teman ini membaca pengalaman-pengalaman, saya sebut saja relawan literasi, komunitas-komunitas literasi tentu akan banyak menemukan keunikan
ada wilayah tertentu, masyarakat adat tertentu memang sengaja tidak ingin bisa berbahasa Indonesia, tidak ingin bisa membaca dan menulis bahasa Indonesia. Karena membaca dan menulis bahasa Indonesia, mengenal aksara itu tidak membuat hidup lebih baik, tapi hidup yang lebih celaka dan ternista. Ya. Ya, hidup yang lebih celaka dan ternista, terlunta-lunta lagi. Non ada masyarakat adat di Sulawesi. Setelah gigih mengikuti pemberantasan buta aksara, kawan-kawan literasi masuk, diajari baca tulis, senang sekali baca tulis, bisa baca tulis Indonesia. Tiba-tiba perusahaan besar, konglomerat besar datang membawa setumpuk kertas, disuruh membaca, ya tentu masih baca, tidak paham isinya. Suruh tanda tangan saja. Setelah tanda tangan, hutan adatnya hilang, berpindah tangan. Sehingga mereka menyangka gara-gara pena dan huruf inilah maka kami semua kehilangan hutan adat. Karena itu masyarakat itu mengatakan aksara dan pena itu adalah setan bermata runji. Ini sebuah nilai, sebuah pengalaman yang kemudian menjadi lambang. Aksara itu memiskinkan, aksara itu mencelakakan, apalagi ada tanda tangan. Silakan, ada teman kita di antara kita ini yang menulis, bagus. Judulnya kebetulan sama seperti ungkapan itu, setan bermata runji. Itu pengalaman buruk, pengalaman itu. Atau pengalaman yang tidak bermakna. Itu juga membuat ya retensi, ya baca tulis itu tidak terlalu perlu dalam itu. Saya sendiri pernah membantu Paul Dikmas itu memikirkan setelah pemberantasan aksara dengan metode Calisto gagal, lalu apa? Diperhatikan, ya saya senang kebudayaan, bahkan sering juga disebut budayawan gitu, jelek-jelek ya. Saya pikir, oh, ya jelas sulit. Masyarakat Jawa Timur itu disuruh aktif susah, karena mayoritas Islam tradisional yang menganggap figur guru seperti teman-teman ini adalah sumber ilmu. Karena itu mendengarkan jauh lebih baik daripada disuruh aktif sendiri. Akhirnya membuat konsep model batung dengar, baca tulis hitung dengar. Nah, lalu untuk menggalakkan program batung dengar itu, setiap peserta yang masih buta aksara untuk disuruh ngaku saja saya kira berat. Nah, tapi dengan iming-iming dapat transport, dapat uang saku, dapat konsumsi, teman-teman yang buta aksara, Bapak Ibu ini, aksara Latin, ini datang. Dan lancar, cepat sekali mereka belajar. 6 bulan sudah selesai, bisa baca tulis. Tapi ya itu tadi, setelah 2 tahun dites, buta aksara lagi. Ya karena tidak, sama sekali tidak bermakna bagi mereka. Baca tulisnya tidak bermakna. Bisa membaca, bisa menulisnya tidak bermakna, tidak bernilai. Yang bernilai kan duit sangunya itu dan modal untuk aksara fungsional. Nah ini yang saya maksud, kecakapan dalam arti teknis saja tidak cukup, kita harus melakukan. Saya kira di antara teman-teman sudah tahu sahabat kita Forum Taman Bacaan Masyarakat di Jambi sekarang malah menggalakkan aksara lokal, aksara Jambi, dan banyak orang bergairah karena merasa bermakna. Ada politik identitas di sana. Oh iya, saya seperti diorangkan lagi. Nah ini persoalan-persoalan sebenarnya yang ada di hadapan kita. Itu belum yang teknis ya. Saya melihat misalnya, hampir semua obat, semua resep baca tulis itu untuk orang normal. Bagaimana untuk orang-orang yang difabel, saudara-saudara kita yang difabel? Ingat baca tulis itu persoalannya banyak. Ada disleksia, ada urusan mata, ada urusan
psikologis, pemahaman yang Wernicke, Broca dan seterusnya. Tidak segampang kita pokoknya A, B, C, D. Tidak semudah itu. Ini bukan mempersulit, tetapi kalau kita ingin membuat baca tulis, membaca dan menulis sebagai sebuah kecakapan hidup abad 21, maka mau tidak mau dimensi kultural ini harus dibereskan. Itu baru pengantar saja. Terus saja. Nanti dibaca sendiri. Nah, ini mungkin penting. Tapi saya percaya kalau kita ingin mengindonesia, dengan keindonesiaan yang utuh, tapi dengan lokalitas yang berwarna, maka salah satu yang mudah itu adalah keaksaraan Latin. Di samping tidak menyempelekan aksara-aksara yang lain. Karena disitulah saya sepakat dengan Benedict Anderson itu, bahwa rumah eksistensi kita itu ada di dalam bahasa, ada di dalam kata-kata, ada di dalam aksara. Nah, karena itu saya menyebut ada rumah imajinasi, ada rumah eksistensi. Kaum hermeneutik selalu menyebut keberadaan kita di luar yang fisikal itu hanya di dalam bahasa, hanya di dalam kata-kata, hanya di dalam aksara. Di luar itu kita tidak saling memahami, tidak bisa bertegur sapa. Tetapi berkat aksara Latin yang dibawa bahasa Indonesia, termasuk kepahaman kita membaca dan menulis, itulah maka kita ini merasa Indonesia. Saya kira buku Pak Ben Anderson ini, Imagined Community, itu dengan bagus, dengan terang menjelaskan keindonesiaan kita itu diikat oleh kebahasaan kita, diikat oleh literasi kita. Bukankah tanpa itu kita tidak saling memahami? Kita mungkin tidak saling bertemu dengan saudara kita di Skau, di Musamus, tidak hanya Jayapura tapi lebih timur, di pulau-pulau kecil sampai mungkin Pulau B sana, tapi sama-sama kita merasa satu Indonesia dan merasa saling mengenal. Dari Miangas sampai Pulau Rote dan di bawah yang begitu luas, kita juga sama. Nah, karena itu tantangan kita lebih berat, dimensi-dimensi kultural, dimensi-dimensi kosmologis dari literasi baca tulis itu mungkin perlu kita pertimbangkan juga. Paling tidak untuk modal kita. Nah, kalau saya tidak bisa bahasa Jerman, tapi dalam bahasa Jermannya Gegenwart. Jadi ada sesuatu yang di luar fisikal kita, tapi di dalam pikiran, di dalam alam pikiran kita itu membuat kita saling terhubung atau tidak saling terhubung. Nah, saya kira ini teman-teman bisa memahami. Karena itu setiap negara yang baru terbentuk, sejak dini, sejak awal, yang paling direwelkan bukan deklarasi kemerdekaan, selalu bahasa nasionalnya apa, dan tidak semuanya mudah. Mohon maaf, negeri kecil seperti Singapura tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah imajinasi, rumah eksistensi yang psikologis ini. Karena di Singapura kan bahasa nasionalnya Melayu, bahasa resminya 4. Bahasa resminya 4, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu. Malaysia 2. Kita ini 1 bahasanya. Jadi sebenarnya secara umum lebih mudah. Tapi tidak mudahnya Singapura kecil sekali, Malaysia yang kecil, Indonesia luasnya minta ampun. Saya sebut minta ampun karena kalau naik pesawat dari Surabaya ke Dubai, ya selama itulah penerbangan dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh ke Sentani. Itu baru Sentani loh Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, baru Sentani. Itu kita belum terobos ke perbatasan, misalnya masuk Sentani, Abipura, Jayapura, terus ke timur lagi sampai Skau. Itu kalau naik mobil masih 2 jam. 2 jam lagi.
Jadi lebih dari Surabaya Dubai gitu. Nah itu kan yang berat. Nah saya yakin negara ini tidak mampu. Negara ini tidak mampu membereskan itu semua. Nah karena itu komponen-komponen masyarakat seperti komunitas-komunitas ini saya kira sangat penting artinya. Tanpa dukungan kita semuanya maka negara ini tidak bisa menyelesaikan apa-apa dan kita sendiri yang nah, tugas itu tidak mudah karena kita tidak hanya berurusan dengan Indonesia ini kawan-kawan kita itu lebih PTBN sendiri sebutlah siapa tokohnya Kang Maman nggak ada apa-apanya dengan Stephen Danarek, Faiz, Win nggak ada apa-apanya. Stephen Danarek itu 27 tahun dari pulau ke pulau di wilayah timur sekitar NTT kan. Dia sangat mengenal struktur pikiran bahasa-bahasa lokal. Ia mengatakan pada saya pada sebuah pertemuan di Kupang, penutur bahasa sini itu dipengaruhi bahasa Indonesianya, dipengaruhi oleh bahasa Melanesianya, rukun Melanesianya, yang sangat berbeda dengan struktur berpikir kita. Nah, padahal penelitian area penelitian Pak Stephen Danarek itu di Pulau Palui dan sekitarnya itu wilayah tengah, belum wilayah timur. Saya pernah berjumpa dengan seorang tokoh dari NU, Australian National University, kalau tidak salah Pak Graim ini banyak pencetus teori literasi, teori bahasa. Sudah 40 tahun keluyuran di sekitar Papua. 40 tahun. Siapa tokoh literasi kita yang sanggup? Gak ada. Tapi Pak Graim itu sanggup dan itu mengatakan mereka cerdas karena tanpa kita terbelenggu pada kebenaran susunan kata, susunan kalimat, frasa yang kita anggap benar, mereka itu cerdas dengan struktur pikiran, struktur frasanya sendiri yang tertuang di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya memang unik. Itu mereka cerdas karena sangat ditentukan oleh struktur bahasa Papuan. Pak Kraim itu menyebut Papuan itu karena ya banyak bahasa. Nah ini menentukan. Nah jadi di tempat kita itu ada 3 gugusan yang kita di barat itu mungkin lebih terbiasa dengan struktur pikiran Austronesia, yang bagian timur sebagian lagi struktur bahasa Melanesia di dalam bahasa Indonesia, tapi yang di tengah-tengah seperti diteliti Pak Stephen Danarek itu campuran. Oleh karena itu kita yang di barat sering mengatakan di Jawa Timur ini bahasa Indonesia itu, tulisan Indonesia yang bagus itu ya seperti ini. Itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh struktur pikiran Austronesia kita. Tetapi Pak Stephen Danarek menginformasikan teman-teman kita yang ada di NTT itu sebenarnya justru mereka banyak mempengaruhi kemelanesiaan mereka, mempengaruhi struktur bahasa Indonesia. Berarti kan cara membaca dan seterusnya. Nah ini saya kira yang harus kita hati-hati. Oleh karena itu ya mungkin bagus ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu. Artinya kontekstualitas itu harus kita pikirkan. Yang di daratan Jawa Timur, yang di kepulauan Jawa Timur, saya sebut kepulauan soalnya Sumeneb saja seingat saya punya 122 pulau. Ya, Kabupaten Sumeneb punya 122 pulau yang berpenghuni dan ada sekolahnya itu 55. Saya hafal karena dulu ditugasi oleh kementerian itu khusus ngurusi wilayah miskin pedesaan terpencil. Wis kurang opo, jangkep lah. Sudah miskin pedesaan terpencil. Ya antara lain pulau-pulau itu. Jadi lebih bervariasi. Inilah saya kira pentingnya literasi bagi kita sekalian. Tapi kok jadi serius begini? Silakan nanti didefinisikan. Jadi kita sudah harus berpikir tentang pendekatan kultural dan dalam perspektif kultural
bagaimana membuat baca tulis itu sebagai bagian dari adat istiadat dari budaya kita, meskipun itu tidak mudah pada zaman sekarang. Nah, terus saja intinya itu di daftar itu ada aras tinggi dan seterusnya, itu membuat bingung. Jadi bahan itu menurut saya mencampurkan 3 persoalan. Jadi mohon maaf saya, ini itu menurut saya ada membaca aras tinggi dan menulis aras tinggi, saya kira menggabungkan atau mencampurkan 3 persoalan. Persoalan pertama adalah persoalan jenjang berpikir, yang kedua persoalan membaca, yang ketiga persoalan menulis, yang keempat kemudian kecakapan bahasa atau kecakapan itu. Tidak selalu sejajar teman-teman sekalian. Kalau disebut aras tinggi itu pasti jenjang berpikir, tingkat pemahaman. Mau dengan siapa saja. Saya menggunakan istilah nalar aras tinggi. Kalau di situ hanya aras tinggi. Nalar aras tinggi itu di Indonesia selalu dihubungkan dengan taksonomi Bloom tahun 54 pertama dalam buku Objective of Education tahun 54 itu pertama, yang kemudian diperbaiki oleh Kedro dan kawan-kawan tahun 2000 itu menjadi 6, yang terakhir mencipta. Yang mencipta itu selalu disebut di tempat kita aras tinggi, di berbagai lain disebut aras tinggi, tapi yang terkenal Kotsi selalu. Nah, itu sebenarnya jenjang berpikir tidak selalu selaras dengan membaca, karena jauh sebelum Bloom menulis Objective of Education itu tahun 30-an, A.E. Richard itu sudah menulis buku Handbook of Reading. Di dalam Handbook of Reading itu dia hanya membagi 3 jenjang membaca saja, yaitu membaca, saya sebut saja dalam bahasa Indonesianya, membaca tersurat, yang aslinya itu reading in the lines, lalu membaca tersirat, reading between the lines, kemudian membaca tersorot, reading beyond the lines. Nah, ya itu saja, tidak ada membaca aras tinggi, itu tidak ada. Tetapi membaca tersirat itu sudah menggambarkan pentingnya jenjang berpikir tingkat tinggi. Apalagi membaca tersorot, ya. Membaca tersorot, memprediksi dampak itu membaca tersorot. Itu bukan meramal. Kalau orang peta tahu, kalau dari titik ini kita menyimpan deklinasi saat setengah derajat saja, nanti misalnya 10 tahun atau 10 km kita akan tersesat 10 kilo, itu jelas. Nah itu bukan meramal, tetapi memang kemampuan memprediksi yang tidak selalu ada di situ. Karena bagi Richard itu membaca tersorot itu sampai bisa memprediksi dampak bacaan. Tapi betul-betul memprediksi, ya, bukan urusan hukum, ya. Kalau urusan hukum itu malah membaca tersurat saja. Hukum itu kebanyakan membaca tersurat karena tidak boleh tidak pasti, semuanya harus pasti. Misalnya apa hubungannya si X itu ditahan karena ada buku ya ditahan karena misalnya dianggap menyebarkan komunisme, tapi buku yang dijadikan barang bukti itu katakanlah buku Gus Dur memohon maaf kepada para korban 65 dipakai juga, karena yang penting bukan isinya, bukan pemahamannya, tapi bukunya ini, bukunya sebagai barang bukti. Itu beda, jadi sangat sangat tersurat. Nah, membaca tersurat itu ada yang menyebut 3 lagi, ya gunanya. Kalau membaca itu tahun 50-an itu
tujuannya hanya membaca literal, membaca kritis dan membaca kreatif. Itu saja. Hukum itu urusan literal, kritis itu berarti ya macam-macam lah nanti kita bahas, kreatif. Nah, lagi-lagi lalu membaca dan menulis kreatif di sini artinya apa ya? Nah, ada kemungkinan kedua itu. Kita masuk kemungkinan ketiga, karena di dunia akademik, di dunia teknis itu pada mulanya hanya dikenal dua jenis menulis saja, yang disebut academic writing dan creative writing. Itu perbandingan saja. Jadi kalau akademik berarti ya non fiksi, kalau kreatif itu pasti fiksi. Tapi kita berhadapan dengan tema penulisan kreatif non fiksi. Oh iya, harus digolek-golek ini nalar. Ya tidak salah, tapi karena begitu banyak paradigma, begitu banyak sudut pandang, ya disuguhkan semuanya kepada kita. Dan celakanya kita selama pandemi ini makin terbiasa makan kotaan, makan piringan, tidak prasmanan lagi. Kalau prasmanan kan bisa ngambil, oh ya tidak perlu. Kita tidak. Jadi ada problem itu. Nanti ada. Kita balik ke sini. Jadi ada bermacam-macam. Tapi teman-teman sekalian, sebenarnya ini salah satu pilihan. Silakan. Ada banyak ragam berpikir sebenarnya. Bagi saya tidak. Kita sepanjang hidup ini hanya tahu taksonomi